Shalom, bertemu lagi dengan saya dalam kelas pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas materi 1 dengan tema Allah Maha Pengampun. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau lihat dulu pengertian umum dari mengampuni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kita kenal juga dengan KBBI, mengampuni adalah tentang memberikan pembebasan kepada seseorang atas tuntutan karena melakukan kesalahan. Kemudian mengampuni juga adalah tentang kerelaan seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya lagi. Baik, itu adalah pengertian secara umum ya, yang kita dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita mau melihat bagaimanakah pengertian pengampunan atau mengampuni menurut Alkitab. Yang pertama, pengampunan menurut Alkitab itu identik atau berhubungan erat dengan dosa manusia. Dalam Alkitab dikatakan bahwa melalui pengampunan dari Allah, manusia akan menerima keselamatan atau pembebasan dari hukum dosa. Perjanjian Lama atau PL juga mengatakan bahwa pengampunan atau dalam bahasa Ibrani disebut kafar, di mana Allah menyayangi manusia sehingga Allah mengampuni manusia. Adik-adik nanti bisa baca dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Mazmur 78 ayat 38. Sehingga dalam perjanjian lama dikatakan bahwa pengampunan Allah juga memiliki hubungan dengan persembahan kurban. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa sih persembahan kurban yang dimaksud dalam perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian lama dikisahkan bahwa waktu itu manusia ketika kedapatan atau terdapat melakukan dosa, maka dia harus mempersembahkan sesuatu untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah melalui imam. Ya. Apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan adalah persembahan yang terbaik dari lembu atau domba. Ya, kemudian imam akan memimpin untuk mempersembahkan persembahan kurban itu kepada Allah. Sehingga dengan demikian, dengan segala aturan-aturannya, manusia yang berdosa tadi kemudian layak dan dinyatakan bebas dari tuntutan. Nah, itu adalah model pengampunan dalam perjanjian lama. Ya. Tetapi berbeda dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, pengampunan Allah itu adalah satu anugerah, yaitu pemberian cuma-cuma dari Allah kepada semua orang yang percaya, yaitu semua kurban persembahan itu telah digantikan melalui kurban kematian Yesus di kayu salib sebagai jalan keselamatan, jalan pengampunan bagi semua orang. Dengan kata lain, persembahan kurban yang sebelumnya dipersembahkan manusia seperti dalam perjanjian lama itu tidak cukup lagi sebagai pengampunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena kejahatan dan dosa manusia semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya seperti yang dikatakan bahwa ketika Tuhan mengampuni seseorang, maka barulah seseorang itu layak di hadapan Tuhan.
Saya harap bisa dimengerti ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Kemudian setelah kita melihat pengertian secara umum, kemudian kita sudah melihat pengertian atau gambaran menurut Alkitab, sekarang kita mau melihat tentang esensi dari tema kita. Tema pelajaran kali ini, Allah Maha Pengampun. Nah, tadi di awal sudah dikatakan, mengapa manusia butuh pengampunan dari Tuhan? Ya, manusia butuh pengampunan dari Tuhan karena ada satu kesalahan atau perbuatan manusia yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kita maksud di sini adalah dosa. Kita tahu, dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Nah, akibat dosa pula lah Adam dan Hawa harus terusir dari Taman Eden atau Firdaus. Karena mereka berdosa dengan melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan marah dan menghukum mereka. Dikatakan bahwa akibat dosa manusia, hubungan antara Allah dengan manusia menjadi terputus. Akibat dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Nah, dari sini dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa tujuan pengampunan Allah adalah untuk mendapatkan perdamaian atau perbaikan hubungan antara manusia dengan Allah. Nah, itu sebabnya dalam Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, maka manusia berusaha mendapatkan pengampunan Allah dengan mempersembahkan korban. Ya. Nah, tetapi bersyukur dalam Perjanjian Baru, ya, Allah sendiri yang mengaruniakan juru selamat kepada dunia, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya semua orang percaya, tanda kutip ya, di sini ada cetakan tebal, supaya semua orang percaya mendapatkan anugerah pengampunan dan diselamatkan. Ya, nanti adik-adik baca kembali Alkitab, yaitu Injil Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, dikatakan tidak binasa, melainkan hidup dan beroleh keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Nah, kita mau menarik kembali lebih jauh bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib sebagai korban penebusan, sebagai korban pengampunan, atau dalam bahasa Yunani disebut apesis. Ya. Penebusan atas apa? Pengampunan atas apa? Yaitu penebusan, yaitu pengampunan atas segala dosa manusia. Ya. Kembali nanti ada Erik baca firman-Nya dalam Matius 26 ayat 28. Nah, Allah telah menyediakan pintu pengampunan bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, Allah sudah menyediakan pintu pengampunan bagi umat manusia melalui Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus otomatis beroleh pengampunan dan keselamatan. Dengan kata lain, dalam Yesus Kristus hubungan Allah dan manusia diperdamaikan, diperbaiki. Hubungan yang tadinya terputus, yang tadinya jauh, maka di dalam Yesus didekatkan kembali. Ya, Tuhan, karena Allah Maha Tahu, untuk itu kita harus terbuka dan mengaku dosa kita di depan Allah,
sehingga Allah mengampuni kita. Kemudian dalam perjanjian baru juga disebut bahwa Yesus Kristus disebut sebagai Raja Damai, atau Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang menyelamatkan, yang memperdamaikan manusia dari murka Allah. Tadi kita sudah berbicara tentang arti atau pengertian pengampunan secara umum. Kemudian kita sudah bercerita tentang pengertian pengampunan menurut Alkitab. Kita sudah bercerita tentang Yesus Kristus yang menggantikan korban, yang menggantikan penebusan atas dosa sebagai Raja Nabai dan Damai. Nah, dengan segala rangkaian yang kita bicarakan tadi, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, Allah itu adalah kasih. Ya, itu sebabnya dalam Yohanes 3:16 ditegaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Jadi Allah itu adalah kasih. Ya. Yes. Saya berharap sudah semakin jelas ya. Allah itu adalah Maha Pengampun. Kenapa disebut Maha Pengampun? Karena Allah adalah kasih. Ya. Allah telah menyediakan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita tahu sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa di Taman Eden, maka sejak itu pula manusia telah berdosa di hadapan Allah, dan manusia mewariskan dosa-dosa itu kepada setiap keturunan. Itu sebabnya dalam firman dikatakan bahwa semua orang sudah berdosa sejak dari bayi, sejak dari lahirnya. Karena apa? Ternyata dosa itu diwariskan kepada keturunan. Saya, adik-adik juga semua adalah orang-orang berdosa. Tetapi bersyukur ketika kita sudah beriman dan percaya kepada Yesus, kita beroleh keselamatan, kita beroleh pengampunan, dan kita boleh memanggil Tuhan kita sebagai Bapa, memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ya. Katakan Allah Bapa. Ya. Bapa itu adalah panggilan yang dekat. Ya. Ya, puji Tuhan bahwa ketika kita sudah memiliki perdamaian atau hubungan yang dipulihkan, diperbaiki kepada Tuhan, maka kita memiliki akses, memiliki hubungan yang dekat kepada Allah Bapa, Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Karena jika hanya dengan persembahan kurban, itu tidak cukup memberi pengampunan lagi di hadapan Allah kepada kita, karena dosa-dosa kita sudah terlalu banyak. Puji Tuhan, hanya karena Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun, kita semua manusia diampuninya, dan kita manusia, saya, adik-adik semua, bisa memanggil Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, saya, kalian sebagai orang yang telah diampuni, maka orang percaya, maka kita juga harus bisa mengampuni sesama. Karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita juga harus bisa mengampuni sesama, sehingga kita tidak menyimpan sesuatu yang mengganjal atau yang membuat kita kembali hidup dalam dosa. Ya, adik-adik, kembali kita diingatkan, setelah kita menerima Yesus Kristus, kita telah hidup dalam pengampunan Allah, dan kita hidup lepas, merdeka dari kehidupan dosa. Ya, kita rindukan semua itu. Baik,
Dari sini kita mau merefleksi, karena Allah telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama, sehingga kita tidak menyimpan sesuatu yang mengganjal. Itu kan bisa membuat kita hidup kembali dalam dosa. Ya, tentu Tuhan tidak inginkan itu. Setelah menerima Yesus Kristus, kita telah hidup dalam pengampunan Allah, dan kita bisa hidup lepas, hidup merdeka dari dosa. Baik adik-adik, dari materi ini kita mau merefleksi. Adik-adik bisa merenungkan dan terbuka. Apakah kamu pernah berasa berdosa di hadapan Tuhan? Ingat kembali, apakah kalian pernah merasa berdosa di hadapan Tuhan? Jika iya, datang kepada Tuhan, akui. Kemudian, apakah kamu pernah memiliki rasa benci, atau pernah merasa kecewa, atau pernah merasa sakit hati kepada seseorang? Kita terbuka kepada Tuhan. Apakah kamu mau mengampuni orang yang telah melukai perasaanmu? Ya, mungkin orang lain pernah menyakiti atau melukai perasaanmu, tetapi dikatakan sekarang ampuni dia. Apakah kamu mau? Ya, kalau kamu pernah merasa disakiti atau merasa dilukai dan itu masih membekas di hatimu sampai sekarang, entah itu orang lain, entah itu saudara, entah itu orang tua, ini saatnya ambil waktu, datang dan berdoalah kepada Tuhan, ya, supaya ada perdamaian, supaya ada pembebasan, supaya kita hidup bebas lepas dari dosa. Ya, puji Tuhan, adik-adik, sampai di sini waktu kita. Ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. God bless.